Oke. Halo Sobat Eksperimen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, di video sebelumnya kita sudah melakukan pengumpulan aset sekaligus perencanaan tentang proyek apa yang sedang kita bikin, yaitu Rumah Adat Nusantara. Sekarang kita akan memulai memasuki augmented reality-nya. Oh ya, pastikan sobat sudah memiliki akun Vuforia karena tentunya kita akan menggunakan service gratis dari Vuforia. Oke, silakan dibuka project sebelumnya. Di sini masih sampai pengimportan objek 3D pada aset project. Kemudian kita lanjutkan dengan menginstal package Vuforia IR ke dalam project. Nah, sepengalaman saya nih, penginstalan package Vuforia IR pada Unity versi 2018 atau versi Unity sebelumnya itu berbeda-beda. Ada package-nya diunduh dulu baru diimport, ada juga yang package-nya diinstal pada player settings. Pokoknya beda deh. Mungkin versi di atas 2019 cara install Vuforia IR-nya juga beda kayaknya. Nah, kenapa kok saya menggunakan 2019 ya, bukannya versi terbaru Unity? Ya karena ya nyaman aja bagi saya dan PC saya. Jadi untuk sobat, saran saya silahkan pilih versi Unity yang nyaman untuk PC atau laptop sobat. Ya versi yang nggak terlalu old dan juga nggak terlalu berat lah. Kalau PC saya sih jatuh hati pada versi 2019. Haha, asik. Dan tutorial ini sebenarnya cuma beda pada penginstalan Vuforia IR-nya saja. Kalau sobat menggunakan versi selain 2019, silahkan cari tahu cara install Vuforia IR-nya. Kemudian balik lagi ke video ini dengan mengskip bagian install package Vuforia IR ini. Karena selain itu langkah-langkahnya tetaplah sama. Oke, kita lanjutkan. Untuk penginstalan package Vuforia IR-nya pada versi 2019, cukup dengan memilih menu window, package manager. Oke, kita tunggu package-nya sedang dimuat. Pastikan internetnya aktif. Sambil nunggu, untuk project IR, internet sebenarnya hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada saat mengolah marker di Vuforia karena kita harus mengunjungi websitenya, kemudian menginstal package IR, atau mungkin nanti kalau ada langkah-langkah yang membutuhkan internet, saya kabari aja. Hehe. Oke, update package-nya sudah muncul. Sekarang kita pilih package Vuforia Engine IR dan klik install. Kita tunggu installing. Pastikan internetnya aktif. Oke, selesai. Kita close Windows-nya. Nah, setelah install, kita akan mendapati package-nya ditandai dengan adanya folder resources pada project asset. Oke, setelah ini kita kunjungi dulu Vuforia Developer. Silakan daftar bagi yang belum daftar. Oke, kita login. Masukin email sama password and login. Nah, sekarang kita mau dapatin lisensi dulu nih dari Vuforia. Karena kita mau yang gratis, maka kita pilih yang Get Development Key. Di sini kita isi nama lisensi kita, terserah isi sesuai keinginan saja. Di sini saya bikin eksperimen. Terus ini detail lisensi gratis kita. Ini nggak perlu kita ketahui sekarang. Centang kotak Vuforia Agreement, tentunya dibaca dulu ya. Kemudian confirm. Oke, kalau belum muncul, tinggal reload halaman websitenya. Ups, ini kayaknya terganggu jaringan. Nah, baru muncul lisensi key-nya. Kalau kita klik, di sini bakalan ada deretan kode lisensi kita. Nanti ini kita copy. Oke, urusan kita selanjutnya dengan Vuforia adalah menambahkan target marker kita. Pilih tab Target Manager, Add Database, kemudian masukkan nama database kita. Terserah sesuai dengan nama project. Pastikan tipenya device, kemudian create. Setelah itu kita buka database-nya. Nah, add target. Pastikan tipenya single image. Nah, pada file ini silahkan pilih desain marker atau gambar yang telah kita siapkan tadi. Tadi saya naruhnya di folder marker. Nah, untuk yang pertama kita pilih Honai. Kemudian width-nya cukup satu scale aja. Ini akan menentukan ukuran default scaling marker pada Unity. Kalau saya cukup satu scaling aja. Kemudian namanya Honai. Oke, kemudian add target. Tunggu uploading targetnya. Nah, selesai. Di sini kalau kita lihat rating desain markernya
bintangnya 4. Usahakan desain marker sobat minimal bintangnya 3 ya. Karena itu akan menentukan kualitas keterbacaan marker saat kamera terbuka. Semakin tinggi jumlah bintangnya, maka semakin baik. Kalau masih bintangnya 2 atau 1, saya sarankan untuk mengganti desain markernya. Usahakan desain markernya memiliki banyak warna yang kontras. Oke, kita tambahkan desain marker lainnya. Sekarang rumah kadang, width-nya 1. Nah, pada nama, terdapat kriteria khusus. Tidak boleh ada spasi dan hanya boleh menggunakan karakter tertentu saja. Oke, karena di sini rumah kadang ada spasi, jadi kita ganti jadi underscore dan add target. Nah, di sini lumayan bintangnya 5. Ya. Dan kita lakukan langkah yang sama pada desain marker Tambi. Kalau kita lihat di sini terdapat features yang menjadi penanda pada sebuah marker. Nah, semakin banyak fiturnya yang terdeteksi, maka kualitas desain markernya semakin bagus. Oke, kembali ke tab Manager. Sekarang kita harus mengunduh database marker kita. Caranya tinggal klik download database. Nah, target platform kita pilih Unity Editor dan download. Kita tunggu. Nah, kemudian kita akan mendapatkan package database markernya. Klik kanan Show in Folder dan kita pindahkan pada folder package yang telah kita sediakan sebelumnya. Oke, kembali ke Unity, kita import package markernya dengan pilih menu Assets, Import Package, Custom Package, cari package tadi, dan klik Open. Dan pilih Import. Nah, package-nya sudah masuk pada project. Oke, sekarang kita hapus main kamera karena tidak dibutuhkan. Kita ganti dengan Vuforia Engine, IR Camera. Kita pilih IR Camera, kemudian pada inspektornya terdapat komponen. Kita fokus pada komponen Vuforia Behavior. Di sini ada tombol Open Vuforia Engine Configuration. Silahkan diklik. Nah, di sini kita butuh lisensi key dari Vuforia. Ingat kan, kita tadi sudah membuat lisensi key-nya di Vuforia. Jadi, kembali lagi ke Vuforia Developer. Pada tab lisensi manager, pilih lisensi tadi. Dan copy kode lisensinya bisa dengan sekali klik saja pada kolom lisensi dan otomatis tercopy. Kembali ke Unity dan pastikan pada kolom app lisensi key. Nah, di sini karena kita telah import database marker di Vuforia dengan nama rumah adat tadi ya, maka di sini akan ada daftar database kita dengan nama yang sama. Oke, kembali ke window hierarki, klik kanan Vuforia Engine dan pilih image. Kita zoom atau kita klik 2 kali pada game object image target yang baru muncul. Dan akan muncul desain marker yang telah kita masukkan di Vuforia tadi. Di sini yang muncul adalah Tambi. Padahal desain marker Tambi yang paling akhir kita masukkan ke Vuforia. Oke. Kalau kita lihat di inspektornya terdapat komponen image target behavior. Terdapat tipe, database-nya tentu rumah adat, dan image target. Nah, di sini tempat daftar desain marker yang telah kita masukkan di Vuforia tadi. Tentunya terdapat 3 nama di sini, yaitu Tambi, Rumah Kadang, dan Honey. Nah, kalau kita mau ganti desain marker yang ada pada scene, tinggal pilih marker lainnya di sini. Oke, kelihatan kan perubahannya pada scene? Oke, kita pilih lagi Tambi. Pada database cuma terdapat rumah adat. Kalau kita impor banyak database marker, maka daftar database-nya akan muncul di sini. Oke, kita ganti nama game objeknya jadi marker Tambi. Dan kita tambahkan game objek baru sebagai child dari game objek marker Tambi ini. Pastikan marker Tambinya terklik, kemudian klik kanan, pilih create empty. Ubah game objek kosong ini menjadi Tambi. Nah, baru deh kita olah objek 3D-nya. Masuk ke folder 3D object, kemudian pilih Tambi sesuai dengan markernya. Kemudian tarik ke hierarki. Nah, di sini kita lihat pada Windows Scene, objek 3D-nya sudah muncul. Oh iya, sesuaikan ukuran objek 3D-nya dengan ukuran markernya. Sesuaikan dengan mengatur scale pada inspektor. Di sini saya kurangi jadi 0,2 untuk semua sumbu. Oke, kita lihat dulu. Kita geser. Pokoknya sesuaikan dengan marker. Nah, ukuran objek pada saat kita mulai membuka kamera IR akan sesuai dengan ukuran marker. Nah, ini adalah contohnya.
Kalau sobat menggunakan marker yang besar, maka objek 3D-nya juga besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita menggunakan marker kecil, objeknya juga kecil. Oke, kembali ke Unity. Kayaknya objek kotak ini agak mengganggu, jadi kita hidden saja. Nah, kalau mau hidden object atau sebenarnya adalah disable object, sobat pilih aja game objeknya, kemudian pada inspektor tinggal hilangkan centang pada kotak sebelah info nama game objeknya ini. Untuk disable game object juga bisa dilakukan melalui coding, nanti juga kita akan lakukan pada video selanjutnya. Oke, kita tutup lagi childernya. Oke, saya rasa sudah pas. Sekarang kita tarik game object 3D Tambi ke dalam game object kosong Tambi. Oke, kayaknya udah semua. Kita coba play. Bisa sobat lihat bahwa objek 3D Tambi muncul tepat di atas marker, sesuai dengan yang telah kita atur pada scene. Oke ya. Nah, untuk rumah gadang dan Honey kita lakukan langkah yang sama dengan Tambi tadi. Klik kanan di hierarki, Vuforia Engine, Image. Kita tarik dulu markernya. Oh ya, buat munculin panah koordinat ini perhatikan tool position. Tool position ini harus aktif. Oke, kita ubah nama image targetnya. Kali ini marker Honey dan perhatikan pada komponen image behavior. Kita ubah image targetnya tadi jadi Honey tentunya. Oke, udah berubah. Kemudian create empty lagi, ubah nama, tarik objek 3D-nya, kemudian sesuaikan ukurannya. Oke, objek yang mengganggu tentunya seperti biasa kita disable aja. Oke, lakukan juga langkah-langkah yang sama untuk rumah gadang. Oke, udah semua, let's play. Yang pertama kita coba Honey. Oke. Terus rumah gadang. And then Tambi. Sip, berhasil semua. Oke, demikian video kali ini. Bisa saya katakan bahwa ini adalah basic dari IR Vuforia. Dan pada video selanjutnya kita akan lebih mengolah IR-nya secara advance ya, dengan menggunakan coding. Oke, semangat dalam nge-project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.